Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabi pun. Ya pun. Hai teman pemilih, bertemu lagi di podcastnya KPU Kota Metro, Mode Ngobrol Demokrasi. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Nah, bersama dengan saya saat ini sudah hadir seorang pakar atau praktisi kepemiluan. Beliau ini fokus atau berkonsentrasi pada isu profesionalitas, integritas, dan etika penyelenggara pemilu. Pasti teman pemilih udah nggak asing lagi sama beliau, karena beliau ini udah sering banget ada di berbagai kegiatan, baik sebagai pembicara ataupun narasumber di berbagai kegiatan, baik itu di seminar, di forum kepemiluan, ataupun di sosialisasi. Langsung aja kita sambut, beliau adalah anggota DKPP RI, Bapak Muhammad Tio Aliansyah SHMH. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kota Metro. Terima kasih. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan dari Jakarta ke Lampung lancar ya Pak ya? Lancar. Lewat darat saya kemarin. Oh, lewat darat, nggak lewat udara ya? Nggak naik pesawat. Oke. Nah, teman pemilih, Pak Tio ini udah yang kedua Pak ya? Di Ngobrol Demokrasi. Ngobrol Demokrasi ya, iya. Iya. Tapi ini di periode KPU yang kemarin. Iya, di periode KPU yang lalu ya. Oke, nah untuk teman pemilih ketahui juga kalau pengalaman kepemiluannya Pak Tio ini sudah lebih dari 20 tahun ya Pak ya. Bermula dari Panwaslu, kemudian 2 periode di KPU Lampung Utara, kemudian 2 periode di provinsi, di KPU provinsi, dan sekarang anggota DKPP RI ya Pak ya. Nah teman pemilih, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita persilahkan Pak Tio untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. pun, Iya pun. teman pemilih di Kota Metro dan sekitarnya saya banggakan kita bertemu di acara dalam podcast KPU Kota Metro. Alhamdulillah saya Muhammad Tio Aliansyah, anggota DKPP RI, mantan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lampung Utara. Ya. Sudah itu aja Pak? Dah itu aja. Itu aja. Domisili sekarang di Jakarta? Domisili saya domisilinya di Jakarta, tapi KTP-nya di Bandar Lampung. Oh tetap masih Bandar Lampung ya. Oke, nah untuk memulai perbincangan kita hari ini tentang etika pemilu Pak ya. Sebelumnya saya pengen minta Pak Tio untuk jelasin dulu sih sebenarnya tugas dan fungsi dari DKPP itu sendiri apa sih Pak? Ya, tugas DKPP itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Tugasnya itu menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, kemudian memverifikasi pengaduan, dan kemudian juga bisa melakukan penyelidikan terhadap semua jajaran penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Bahkan ketika menjalani tahapan pemilu ataupun pilkada sampai dengan tingkat TPS. Oh gitu. Kita bisa melakukan pemeriksaan dan memutus, memberi sanksi kalau terbukti melanggar, dan kemudian merehabilitasi kalau ternyata tidak terbukti melanggar. Oke, sampai ke tahap TPS juga DKPP melayani ya Pak ya? Ya, tetapi semua kan diatur dalam peraturan peraturan DKPP ya. Kalau itu yang dilaporkan badan ad hoc, DKPP bisa menerima laporan, tetapi nanti akan diserahkan DKPP menyerahkan kepada Bawaslu atau kepada KPU sesuai dengan jajarannya masing-masing. Oh gitu, oke. Nah seperti yang kita ketahui kalau sekarang ini kita lagi di masa non tahapan Pak ya. Saat di masa non tahapan kayak gini, DKPP masih sering terima aduan nggak tuh Pak? Baik itu tentang disiplin atau? Jadi DKPP dalam tahapan pemilu maupun pilkada banyak sekali laporan yang kita terima. Di tahun 2024 itu ada sekitar 789 laporan. Se-Indonesia? Se-Indonesia, termasuk juga laporan di tahun 2023 dan pasca dari pelaksanaan di tahun 2025 itu banyak laporan ya. Jadi mulai dari persiapan, rekrutmen badan ad hoc, pelaksanaan di tahun 2024 termasuk dengan pilkada, pemilu juga, kemudian selesai dari tahapan itu banyak juga laporan. Terutama
laporan di pasca hari pemungutan suara ya terkait dengan kecurangan, independensi, money politik, profesionalisme bagi semua jajaran penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi laporannya banyak. Nah, di tengah situasi tidak ada tahapan ini, DKPP juga masih menerima laporan. Oh gitu. Karena di dalam peraturan DKPP itu kan yaitu peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Nah, itu artinya pedoman perilaku penyelenggara pemilu hal-hal yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tidak hanya terkait dengan tahapan, jadi non tahapan pun banyak juga laporan masuk, seperti contohnya penyelenggara pemilu yang tidak aktif di masa non tahapan pemilu maupun pilkada, kemudian terkait dengan perilaku penyelenggara pemilu yang melakukan perbuatan yang tidak patut, seperti tidak patut dan dilarang oleh undang-undang ya, seperti penggunaan penyalahgunaan narkoba, kemudian judi, kemudian hal-hal lain asusila atau pelecehan seksual, itu juga laporan-laporan yang sering kita terima, termasuk juga dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dilakukan pada saat menjadi calon anggota KPU ataupun Bawaslu, seperti contohnya yang berstatus ASN. Oh gitu. Nah, di non tahapan ini ternyata ada anggota KPU mungkin ya, anggota KPU, anggota Bawaslu berstatus ASN, kemudian di non tahapan dia aktif lagi menjadi ASN. Nah, itu kan dilarang, tidak boleh. Karena nggak sibuk Pak ya. Karena nggak sibuk, sehingga dianggap boleh melaksanakan kegiatan lain di luar dari tugas fungsi pokoknya sebagai penyelenggara pemilu. Oh gitu, oke. Jadi meskipun bukan lagi masa non tahapan, tetap terima aduan terus Pak ya, apapun itu. Aduan, ya. Dan pengaduan itu nggak ada daluarsanya Pak ya. Jadi, ya, itu. Kapanpun. Untuk pengaduan di DKPP ini terkait dengan etika penyelenggara pemilu ini memang tidak ada masa kadaluarsa. Sepanjang yang bersangkutan itu masih berstatus sebagai penyelenggara pemilu, maka dia tidak boleh melakukan pelanggaran kode etik dan penyelenggara pemilu, dan sepanjang dia masih berstatus maka dia bisa dilaporkan ke DKPP terkait dengan hal-hal yang pernah dia lakukan, tidak hanya di dalam kurun waktu 1 tahun, tetapi beberapa tahun yang lalu yang pernah dilakukan. Misalnya sekarang di tahun 2026 ya, pilkada dan pemilu itu di tahun 2024. Nah, itu bisa saja dilaporkan ke DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dia lakukan pada saat pelaksanaan pemilu ataupun pada saat pelaksanaan pilkada. Oh gitu. Dan ini kode etik dan perilaku pedoman perilaku penyelenggara pemilu ini bukan hanya berlaku untuk jajaran komisioner, tapi untuk jajaran dari sekretariat, KPU maupun Bawaslu, ini pun berpotensi juga untuk dilaporkan ke DKPP. Oke, berarti tidak hanya ad hoc-nya Pak ya, PNS-nya juga bisa. PNS-nya juga bisa dilaporkan, termasuk CPNS-nya, termasuk P3K-nya, ataupun PPNPN-nya. Mereka yang terlibat dalam fungsi penyelenggaraan sebagai jajaran sekretariat, itu semua bisa dilaporkan. Oke, kalau ini Pak, kalau komisioner kan dia ada periodenya Pak ya. Setelah 10 tahun mungkin bisa hilang tuh. Kalau ASN catatan kalau dia pernah diadukan di KPP itu bisa putih lagi nggak tuh Pak? Ya, catatannya? Banyak juga ASN yang dilaporkan terkait dengan seiring laporan terhadap jajaran komisionernya. Seperti contohnya yang dilaporkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU, maka biasanya diiringi dengan laporan kasubag teknis atau operator yang menjalani tahapan seperti operator sirekap pada saat proses rekapitulasi, ataupun pada saat pencalonan itu operator silon, atau pada saat proses pendaftaran partai politik, nah itu operator sipol. Jadi seiring dengan itu sering dilaporkan, tapi banyak juga yang direhabilitasi karena mereka sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
jajaran sekretariat yang mensupport komisioner atau pimpinan KPU ataupun Bawaslu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya di dalam tahapan pemilu ataupun pilkada, ternyata tidak terbukti dia melakukan kecurangan. Jadi yang terbukti itu jajaran komisionernya, makanya diberi sanksi itu adalah jajaran komisionernya. Oke. Kalau ASN-nya yang diberikan sanksi misalnya tuh Pak, sudah diberikan sanksi, itu catatan hitamnya bisa hilang nggak tuh kalau ASN? Ya, jadi ada beberapa ASN yang dilaporkan juga, itu kemudian kita rekomendasikan kepada Sekjen KPU untuk dilakukan pembinaan, untuk dilakukan pemeriksaan. Karena di jajaran KPU dan Bawaslu kan ada inspektorat masing-masing ya. Betul, Dan ya. biasanya itu ditindaklanjuti oleh inspektorat masing-masing. Oh, dikembalikan ke instansinya Instansi ya. masing-masing. Oke. Nah, untuk DKPP sendiri Pak, bagaimana sih DKPP itu mendefinisikan batas antara pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana pemilu? Ya, dalam pemeriksaan di DKPP itu menjadi rujukan kita itu pokok aduan. Pokok aduan. Pokok aduan yang disampaikan oleh pengadu. Apa pokok aduannya? Misalnya terkait dengan independensi, terkait dengan profesionalisme, terkait dengan dugaan terjadinya money politik, itu yang fokusnya kita pengaduannya di situ. Oh, di pengaduannya. Jadi apapun pokok aduan yang disampaikan, yang kita nilai itu adalah ada tidak dugaan pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik ini kan kita menilainya ada hal yang patut atau tidak patut. Karena etika itu secara filosofi menegakkan etika dan moral penyelenggara pemilu terkait yang dilarang atau yang tidak dilarang, terkait yang patut ataupun yang tidak patut dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu. Maka kita tidak menilai apakah ini ada unsur pidana atau tidak, tapi patut atau tidak, sehingga ada dugaan pelanggaran etik bagi jajaran penyelenggara pemilu. Nah, kalau pidananya itu kan hal yang lain, kita tidak menilai itu. Oh, jadi khusus untuk etiknya Pak ya? Etiknya saja. Dan dilihat dari pokok pengaduannya. Ya. Oke, berarti yang mengadu juga harus paham ya apa yang mau diadukan. Ya, kalau pengadu itu harus paham, minimal dia mengetahui tata cara pengaduan ke DKPP. Karena laporan ke DKPP itu kan tidak serta-merta dilaksanakan pemeriksaan ya, tapi kita juga melakukan verifikasi administrasi, kemudian kita lakukan verifikasi material. Nah, verifikasi administrasi ini apa saja? Verifikasi administrasi ini meliputi identitas pengadu, teradu, alat bukti, kronologi, saksi, kemudian menyatakan tempat dan keadaannya di mana dan seperti apa yang diduga melakukan pelanggaran. Kemudian terkait materialnya, nah ini apakah memang ada dugaan unsur pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kemudian kita lihat juga apakah memang betul yang dilaporkan ini masih berstatus sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kalau dia mantan penyelenggara pemilu ya tidak bisa dilaporkan ke DKPP. Oh gitu. Atau jangan-jangan yang dilaporkan ini peserta pemilu gitu. Itu juga tidak bisa dilaporkan ke DKPP. Salah kamar ya. Gitu. Oke deh. Kalau poin krusial nih Pak dalam kode etik penyelenggara pemilu yang paling sering dilanggar di pemilu pilkada 2024 kemarin? Ya, secara umum itu menyangkut profesionalitas penyelenggara pemilu. Profesionalitas. Ya, karena ada 3 landasan penegakan etik penyelenggara pemilu. 13 ini landasannya itu penegakan kode etiknya itu diantaranya itu jujur, mandiri, adil, berkepastian hukum, netral atau independen ya, kemudian profesional, efektif, efisien dan seterusnya. Nah, dari ke-13 ini itu terbagi 2, menyangkut integritas penyelenggara dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Nah, ini kebanyakan profesionalisme penyelenggara pemilu ya, seperti contohnya kalau di Bawaslu itu dalam melakukan penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran ini kan meliputi pada saat orang mengadukan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana responnya terhadap pengaduan, tindak lanjut dari pengaduan seperti apa gitu. Nah, itu menyangkut
profesionalisme yang ada dilakukan oleh Bawaslu. Nah, kalau di KPU lebih banyak lagi menyangkut terkait dengan bagaimana verifikasi terhadap partai politik atau terhadap calon perseorangan atau proses rekapitulasinya itu dilakukan secara terbuka atau tidak, atau saksi-saksi diundang atau tidak. Nah, ini kan menyangkut profesionalismenya. Kalau terkait dengan hal-hal lain bisa juga terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, atau juga ada indikasi money politik dari peserta pemilu kepada jajaran penyelenggara pemilu. Oh gitu, oke. Berarti harus bisa metain dulu Pak ya, ini yang dilanggar apa gitu ya pada kalau mau jadi pengadu. Nah kalau persentase pelanggaran kode etik yang 2019 dan 2024 naik atau turun Pak? Secara persentase? Secara persentase kalau dari jumlah pengaduan lebih sedikit, tapi kalau dari kalau dari jumlah pemeriksaan ya saya rasa hampir sama lah ya. Karena pengaduan masuk belum tentu kita lakukan pemeriksaan. Yang lengkap dan yang memenuhi unsur aja ya. Yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan baru kita periksa. Karena tahapannya tadi verifikasi administrasi, kemudian verifikasi material, itu kalau memenuhi syarat baru kita laksanakan pemeriksaan, sidang pemeriksaan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu bisa aja belum memenuhi syarat ataupun nanti gugur. Kalau BMS dia diberi kesempatan 5 hari ya untuk melakukan memperbaiki berkas administrasi. Kalau 5 hari tidak menyerahkan ya maka dia gugur. Atau gugur karena memang bisa jadi ini perkara sudah pernah dilaporkan dan sudah pernah diputus. Nah, itu bisa jadi gugur juga karena jadi sama ya. Pengaduannya sama, hal yang sama. Jadi kalau secara yang diproses 2019 dan 2024 ya sama. Yang diproses kurang lebih bersama ya. Bersama ya. Sama. Oke, kalau menyikapi kedekatan emosional nih Pak, menyikapi kedekatan emosional antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu atau tim kampanye itu gimana tuh Pak? Ya, jadi kedekatan itu harus setara dengan semua peserta pemilu. Tidak boleh penyelenggara pemilu ini memiliki hubungan dekat dilakukan tidak setara. Nah, setara ini juga harus proporsional ya. Proporsional itu artinya kedekatan dalam membangun hubungan antar lembaga ya, antara partai politik dengan KPU ya tidak boleh juga jaraknya jauh dan resisten KPU terhadap partai politik karena mereka peserta pemilu. Tentunya peserta pemilu ini membutuhkan informasi, membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan administrasi, itu semuanya kan di KPU. Dan ini harus setara, tidak boleh berbeda dalam melakukan perlakuan terhadap semua peserta pemilu, baik itu partai politik maupun perorangan. Jadi equality treatment ya, yang sama dengan semua peserta pemilu ataupun calon peserta pemilu, tidak boleh beda-bedakan. Oke, kalau sanksi etika tertinggi nih Pak yang bisa diberikan DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti menerima fasilitas dari peserta pemilu apa tuh Pak? Ya, sanksi di DKPP itu kan ada tiga jenis. Kalau dia tidak terbukti dugaan pelanggaran yang dituduhkan, maka dia direhabilitasi. Tapi kalau terbukti, sanksinya jenisnya ada 3. Ada teguran tertulis, ada peringatan teguran tertulis, ada pemberhentian sementara, dan ada pemberhentian tetap. Kalau teguran tertulis ini kan ada 3 jenis juga. Yang paling ringan itu peringatan, yang sedang peringatan keras, yang berat teguran tertulisnya itu peringatan keras terakhir. Nah, kemudian ada pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini dari hasil pemeriksaan ternyata ada hal yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi, misalnya terkait dengan persyaratan calon sebagai penyelenggara pemilu, apakah itu KPU maupun Bawaslu. Itu kita beri kesempatan selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan administrasi. Seperti contohnya seorang ASN diterima menjadi anggota KPU ataupun Bawaslu, itu kan harus segera mengurus surat berhenti sementara sebagai ASN yang ditandatangani oleh PPK ya, pejabat pembina kepegawaian di daerah masing-masing.
Nah itu harus mendapatkan, kalau tidak ada kita berhentikan sementara selama 30 hari kerja. Nanti kalau sudah ada dikembalikan lagi haknya sebagai penyelenggara pemilu. Kalau 30 hari kerja itu tidak bisa dia mendapatkan itu, ya maka diberhentikan tetap sebagai penyelenggara pemilu. Jadi sanksi terberatnya sampai itu ya? Ya. Nah terakhir pemberian tetap. Pemberian tetap ini juga ada 3 jenis. Ada pemberian tetap sebagai ketua, pemberian tetap sebagai ketua divisi, dan yang paling berat pemberian tetap sebagai anggota. Sebagai anggota. Kalau berhenti tetap sebagai ketua dan ketua divisi itu berarti berhenti dari jabatannya kan. Nah, tapi kalau sebagai anggota maka dia berhenti semuanya. Semuanya. Itu yang paling berat. Nah, yang paling banyak dilanggar itu memang menyangkut profesionalisme dari jajaran penyelenggara pemilu. Profesionalisme ya. Nah, kenapa sih Pak kalau profesionalisme itu jadi isu aduan etik yang tertinggi di DKPP? Ya, masyarakat kan menuntut kerja-kerja yang dilakukan secara profesional ya. Tidak boleh kerja-kerja itu dilakukan setengah-setengah. Seperti yang selalu saya tekankan, bahwa penyelenggara pemilu itu harus ngelotok memahami semua aturan ya. Baik aturan teknis maupun aturan administrasi, sehingga ketika peserta pemilu membutuhkan informasi, dia sudah memahami terkait dengan semua administrasi maupun teknis dalam sistem penyelenggaraan pemilu maupun pilkada gitu. Dan menjalaninya pun harus sesuai, karena di dalam penyelenggaraan pemilu itu kan sumbernya adalah undang-undang, kemudian diatur di peraturan teknisnya PKPU, pengawasannya di Perbawaslu. Nah, itu juga kadang dilengkapi lagi dengan surat edaran berupa cuklak dan juknis gitu kan. Nah kemudian dalam bentuk keputusan KPU maupun keputusan Bawaslu, kemudian ada lagi nota dinas itu kan. Nah itu kan semua dalam rangka untuk melengkapi dan menyempurnakan aturan-aturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu, dan itu harus dipahami, dilaksanakan, dan menjadi pedoman bagi semua jajaran penyelenggara pemilu. Untuk ngejalanin profesionalitas itu ya Pak ya. Nah kalau KPU dan Bawaslu diawasi oleh DKPP sebagai dewan etiknya Pak ya. Kalau untuk DKPP sendiri ada yang mengawasi Jadi itu, Pak? DKPP bukan mengawasi KPU dan Bawaslu ya. Pengawas itu kan di Bawaslu. Oh gitu, oke. Jadi di Bawaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, kemudian mereka di dalamnya juga ada namanya pengawasan internal KPU maupun Bawaslu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau anggota DKPP yang diduga melanggar etik? Iya betul. Gitu ya? Iya. Ada peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 tentang etika dan pedoman perilaku pimpinan dan jajaran sekretariat DKPP. Di situ ada, jadi dilaporkan ke DKPP, nanti DKPP membentuk tim, membentuk majelis untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi dan pemeriksaan. Oh jadi pengadu juga bisa melaporkan DKPP ke DKPP gitu Bisa, Pak ya? iya. Oh jadi yang mengawas DKPP ya DKPP Iya. juga gitu ya? Oke deh. Itu tadi bincang kita dengan Bapak Muhammad Tio Aliansyah. Sebelum kita tutup, saya minta closing statement-nya nih Pak. Jadi closing statement-nya itu apa pesan dari DKPP untuk para penyelenggara pemilu supaya meningkatkan kepercayaan publik? Ya, untuk semua jajaran penyelenggara pemilu tentunya harus mengupgrade diri ya, dengan memahami semua regulasi baik itu undang-undang, peraturan KPU dan Bawaslu, kemudian juga peraturan-peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan semua tahapan. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, harus tetap menjaga perilaku dan kepatutan terhadap semua jajaran penyelenggara pemilu, baik itu di masa tahapan maupun di masa non tahapan. Baik di masa tahapan maupun di masa non tahapan. Dan untuk pemilih, pemilih juga bisa melakukan pengawasan partisipatif ya terhadap KPU maupun Bawaslu di Kota Metro. Apabila ada dugaan pelanggaran yang mereka lakukan terkait dengan etika, hal yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu, itu bisa dilaporkan ke DKPP. Oke, baik. Melaporkannya via Bisa melalui pos, bisa melalui email, kemudian bisa diantar langsung atau bisa melalui Bawaslu.
Oke. di kota Metro. Oke, berarti banyak cara untuk Ya. melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran kode etik ya Pak ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Tio Aliansyah selaku anggota DKPP RI yang telah berbagi pengalaman dan wawasan kepada kita semua dalam podcast kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya integritas dan etika dalam penyelenggara pemilu. Nah, jangan lupa saksikan episode berikutnya dan info kepemiluan lainnya. Saya Widya pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.